Apa kata Yesus tentang Paulus? Agama-agama dunia membenci Paulus. Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Allah Gaifu. Agama-agama dunia sangat membenci Paulus. Agama-agama dunia yang membenci Paulus adalah Yudaism, Yahudi palsu, jemaah iblis, kemudian kelompok Tritunggal, penyembah Bapa iblis, ya, kemudian kelompok Kedar Arab, penyembah dewa Allah bulan sabit, dan beberapa turunan agama dari itu. Agama-agama dunia sangat membenci Paulus. Kenapa mereka membenci Paulus? Satu, kepada para penyembah berhala. Paulus mengatakan bahwa penyembah berhala itu penyembah Allah yang tidak esa. Yang kena sasaran ya Elohim sama Tritunggal. Maka dari itu Yudaism dan Tritunggal membenci Paulus. Karena Paulus menulis di dalam 1 Korintus 8 ayat 4, penyembah berhala itu penyembah Allah lain yang tidak esa. Kena sasaran tembak itu. Yudaism yang menyembah Elohim, gerombolan para Allah, dan gereja-gereja denominasi Tritunggal yang menyembah Allah berbiji tiga. Kemudian Paulus menulis juga 1 Korintus 8 ayat 5, yang kena sasaran tembak adalah penyembah dewa Allah bulan sabit, yaitu para agama-agama Kedar Arab. 1 Korintus 8 ayat 5. Maka mereka sangat membenci Paulus. Di samping itu juga ada Kisah Para Rasul 19 ayat 35. Meteorit, batu meteorit, ya, patung dari dewa Artemis turun ke bumi, disembah-sembah patung kas wanita. Gara-gara itulah maka penyembah dewa Allah bulan sabit sangat membenci Paulus. Demikian pula Tritunggal sangat membenci Paulus. Kemudian Yudaism, Yahudi palsu, jemaah iblis sangat membenci Paulus. Clear sampai sini? Jadi Anda tahu sekarang apa alasan mereka membenci Paulus. Membencinya ini nggak kurang-kurang loh. Sangat membenci. Ya, sangat membenci Paulus. Ya, kebongkar, rahasianya kebongkar. Ya, penyembah berhala sama penyembah dewa Allah. Ya, kebongkar rahasianya, sangat membenci. Apa kata Yesus tentang Paulus? Nah, ini dia yang Anda harus tahu. Apa kata Yesus tentang Paulus? Ya, Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Yesus berkata, Paulus itu sangat spesial, alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, raja-raja dan orang-orang Israel perantauan. Maksudnya Israel perantauan. Jadi Paulus itu sangat spesial, ya. Dia alat pilihan bagiku, kata Yesus sendiri. Paulus juga dipercaya banyak hal, ya. Oleh Yesus dipercaya mengungkap rahasia-rahasia, ya. Contoh dosa waris itu hanya ditulis oleh Paulus. Roma 5 ayat 12, 13, 14, ya. Kemudian tentang masa kekekalan, ya, hanya ditulis oleh Paulus. Roma 16 ayat 25, 26, 27. Tentang definisi Injil, Injil diberitakan kepada Abraham, itu cuman Paulus yang nulis, ya. Galatia 3 ayat 8. Cuman Paulus yang mengatakan bahwa Nabi Musa itu menyembah Yesus, ya. Penghinaan karena Kristus, ya. Ya, lebih berharga dari semua harta Mesir, Ibrani 11 ayat 26. Jadi Yesus mempercayakan banyak hal, termasuk menulis 14 kitab dari 27. Paulus itu dipilih secara spesial oleh Yesus, tapi dibenci luar biasa oleh penyembah dewa Allah bulan sabit, oleh Tritunggal, dan oleh Yahudi palsu, jemaah iblis. Nah, sekarang Anda tahu toh, ya. Iya ya Pak, ayat Alkitab cuma nggak bisa dibantah, ya gimana sih? Namanya kebongkar, ya, dibongkar oleh Paulus itu. Dewa Allah bulan sabit, berhala Allah yang tidak esa, dibongkar oleh Paulus, ya, dia dibenci lah.
Ya, tapi orang Kristen tahu karena orang Kristen backup by verses, di backup dengan ayat Alkitab. Orang Kristen ngerti Paulus itu alat pilihan bagi memberitakan nama Yesus kok. Ya. Beritakan Injil kepada segala bangsa, mulai di Yudea, Samaria ke ujung bumi. Jadikan mereka semua menjadi saksiku, saksi Yesus Tuhan Allah. Tuh tinggikan, muliakan Yesus Tuhan Allah, Alfa Omega, dan Dia yang Maha Kuasa. Biar seluruh dunia dan semua bahasa harus percaya Dia Yesus Tuhan Allah. Tuh tinggikan, muliakan Yesus Tuhan Allah, Alfa Omega, dan Dia yang Maha Kuasa. Biar seluruh dunia dan semua bahasa harus percaya Dia Yesus Tuhan Allah, harus percaya Dia Yesus Tuhan Allah. Ya, Paulus sangat dibenci oleh agama-agama, terutama oleh Yahudi palsu, jemaah iblis, Tritunggal, dan Kedar Arab penyembah dewa Allah bulan sabit, karena rahasia mereka kebongkar. Kita Indonesia, kita Pancasila, kembali ke Alkitab, toleransi harus. Haleluya, amin.